Sebuah kamera CCTV merekam aksi pria memanjat pagar sebuah rumah, lalu mengambil sebuah mesin pompa air yang ada di dekatnya. Di tempat lain, CCTV juga merekam aksi seorang pria yang sedang berada di teras rumah dengan gerak-gerik mencurigakan. Pria yang terekam CCTV di dua lokasi berbeda ini merupakan orang yang sama. Berbekal rekaman CCTV, pelaku pun berhasil diringkus. Belasan mesin pompa air dan tabung gas pun berhasil diamankan polisi dari sejumlah tempat di mana pelaku menjualnya. Saat beraksi, pelaku berinisial J didampingi temannya yang seorang residivis berinisial AY. Dari pengembangan kasus, diketahui pelaku sudah beraksi di 53 TKP di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Uang dari hasil menjual barang curiannya digunakan pelaku untuk bermain judi games online dan mabuk miras. Setelah kami melakukan penangkapan, kami melakukan pengembangan, ada 53 TKP yang terdata yang diakui oleh para pelaku ini, dan kami mengumpulkan semua barang bukti dari ke-53 TKP tersebut berupa mesin-mesin air yang sudah diambil, dicuri oleh pelaku. Dan pelaku setelah mencuri terhadap mesin-mesin air tersebut, pelaku menggunakannya untuk berjudi online. Pelaku bersama belasan mesin pompa air, tabung gas, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri diamankan sebagai barang bukti. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Aksi penghancuran rumah terekam video amatir warga di sekitaran rumah. Dalam video terlihat para pekerja menurunkan genteng rumah serta menghancurkan sejumlah tembok bangunan rumah. Puluhan pekerja tersebut merupakan suruhan dari pihak keluarga laki-laki. Rumah seluas 8 x 15 meter persegi itu dibangun sejak 4 tahun lalu oleh seorang sepasang suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Menurut para tetangganya, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua dari pihak mantan istri dan dibangun oleh orang tua dari pihak mantan suaminya. Diduga pihak mantan suami kecewa lantaran terjadi perceraian. Penyebab perceraian ini asal mulanya kan suaminya dari Tunggal, terus tinggal di sini bersama istrinya. Terus ada masalah sedikit, disuruh pulang, diusir. Ini yang bangun siapa, Mas? Yang bangun suaminya. Orang tuanya suaminya. Orang tua. Oh, gitu. Dan sudah sepakat ini kalau untuk dibongkar? Sudah sepakat. Tidak hanya mendatangkan tukang, orang tua dari pihak suami juga mendatangkan alat berat untuk membongkar dan menghancurkan rumah tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sungguh miris melihat sepasang mantan suami istri di berita barusan. Rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan cinta malah hancur berantakan. Jangan jadi egois. Lu harus ingat, dalam perceraian bukan lu yang menderita, tapi anak lu yang akan jadi korban. Perceraian bisa berdampak buruk bagi perkembangan sang anak. Kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, selesaikanlah dengan kekeluargaan. Karena di atas kepentingan lu, ada kepentingan anak yang harus diutamakan. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Reksawira. Mohon Pak Polisi, untuk Kota Bogor, di jalan depan RSUD Ciawi, tolong ditertibkan. Karena macet sekali, Pak. Kasihan petugas medis yang mau kerja, jadi terhambat karena macet. Laporan selanjutnya dari Ed MV Nazar. Lapor Pak Polisi, warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, banyak sekali anak-anak muda pada nongkrong dan minum minuman keras. Biasanya menjelang sore sampai malam. Tolong Pak, dikondisikan bahwa di sana sudah pada risih. Laporan selanjutnya dari Delta Fit.
Pak Polisi, tolong instruksi pada anggota di Samsat Gunung Sahari untuk tidak dipersulit pembayaran pajak. Mohon Pak tindakannya. Terima kasih. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ya kalau kita lihat tadi ya, rumahnya ini cukup mewah, Ya. besar dan bagus desainnya. Ini sayang banget kalau dihancurkan begitu saja cuma karena ini ada apa ya? Ada perselisihan, antara betul-betul. mantan suami dan mantan istri. Padahal ini mereka juga telah memiliki 2 orang anak. Ini kan kasihan ya anak-anak mereka karena harus melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Ini jangan Betul sampai sekali. terjadi rasa timbul traumatis kepada kedua anaknya. Betul sekali, harusnya kalau misalnya ada perselisihan paham ini bisa dibicarakan, bisa apa solusinya, mungkin ada pihak ketiga dari kedua keluarga atau mungkin psikolog, karena kita lihat kan perkembangan anaknya juga nanti akan terpengaruh Ya. melihat rumahnya hancur dan juga kedua orang tuanya tidak akur seperti itu. Dan pemirsa, ini sebenarnya apapun alasannya untuk berpisah, tetap harus mengutamakan kepentingan anak-anaknya agar mereka ini tidak menjadi korban psikis maupun traumatis dari perceraian kedua orang tuanya. Betul sekali. Nah pemirsa, usai jeda, lapor polisi masih akan kembali dengan informasi aparat kepolisian yang menangkap belasan pria yang diduga kawanan geng motor di sejumlah lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.